Wis buku, wis malam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ba'd. Baik, insyaallah ini majelis terakhir. Bagian yang terakhir dari pembahasan Nadham Imriti, yaitu Mahfudhatil Asma atau isim-isim yang dijer. Setelah beliau membahas tentang isim-isim yang harus dirofa, kemudian membahas tentang isim-isim yang dinasab, dan sekarang bagian yang terakhir adalah membahas isim-isim yang di khafat atau dijer. Tak pause sih. Ya. Sini. Ayo. Ini ada bantal. Iya. Baik, kita baca. Khafidhuha thalathatun anwa'u. Al-harfu wal mudhafu wal itba'u. Amma al-hurufu ha huna famin ila. Ba'un wa kafun fi wa lamun an ala. Kadzaka wawun ba wa ta'un fil halif. Mudmundu rubba wa wurubbal munhadif. Ya marnuja. Kasirtu min Misra ilal Iraqi. Waji'tu lil mahbubi bishtiyaqi. Baik. Maka beliau mengatakan babu mahfudhatil asma, bab isim-isim yang di khafat atau yang dijer. Maka semua isim yang akan disebutkan di sini atau penjelasan yang akan disampaikan oleh musannif atau nazim ini menjelaskan tentang isim-isim yang dia harus dijer. Faqala an-nazim rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dharain amin. Khafidhuha thalathatun anwa'u. Khafidhuha, yang mengkhafatkannya, balik ke asma. Jadi yang membuat khafat isim-isim ya, ada thalathatun anwa'u, 3 jenis. Thalathatun anwa'u, 3 jenis. Apa saja 3 hal yang membuat isim itu menjadi jer atau menjadi khafat? Yang pertama al-harfu, huruf jer. Al-harfu, huruf. Al-harfu di situ maksudnya adalah huruf jer. Maka kalau isim didahului dengan huruf jer, maka isim tersebut harus dikhafatkan atau dijerkan. Wal mudhafu, dan yang kedua adalah kalau ada mudhaf, maka mudhaf ilaih harus dikhafatkan. Jadi penyebab kedua adalah wujudnya mudhaf. Ya, ada wujudnya mudhaf. Jadi mudhaf ilaih harus dijerkan. Jadi kalau ada isim yang didahului dengan mudhaf, maka dia harus dijerkan. Yang terakhir wal itba'u, dan tawabi'. Itba' di sini maknanya adalah tawabi'. Kalau mengikuti isim yang jer, maka dia ikut jer. Haris. Semalam temani cek bubuk. Haris buka bubuk, ayo. Lihat tang gudo ngono kok. Nek lihat itu gak boleh ngomong, nih gak apa-apa. Baik, maka beliau menjelaskan penyebab isim itu dijer yang pertama. Apa tadi penyebab pertama? Al-harfu, berarti huruf jer. Maka beliau mulai menyebutkan huruf jer. Maka beliau mengatakan ammal hurufu. Adapun huruf-huruf, maksudnya di sini huruf jer. Adapun huruf-huruf, hahuna di sini, yaitu di pembahasan ini. Fa, maka yang pertama huruf min. Fa, maka
min, huruf min. 1. Kemudian ila, huruf ila, 2. Min maknanya al-ibtidaiyah. Ya, min artinya dari kalau kita cuma. Haris. Lihat itu gak boleh bilang. Lihat itu main delok tok kalau ngomong. Yang kedua baun, ba. Ba di sini maknanya bi. Bi. Dengan. Ya. Bi. Yang keempat wakafun kaf ka. Ka. Ya, ka. Yang kelima fi. Yang keenam walamun lam li. Li. Yang ketujuh an, dari, an. Yang kedelapan ala. Terus selanjutnya kadzaka, demikian pula wawun. Yang ke-9 wawu. Wawu qasam di sini maksudnya. Wawu di sini maksudnya wawu qasam. Wawu sumpah. Demi. Ba. Hah? Demikian juga. Kadzaka bukan itu hitungan ya. Wawun, wawu qasam, kemudian ba di situ maksudnya adalah baun. Ba qasam. Billahi. Birabbil Ka'bah. Sabar, huruf. Masih ba. Yang ke-11 wataun. 10. Wataun tak qasam. Tallahi. 11 ya. Oh ya, wow, Pak ya. Tak ya. Ta'ul halif ya, tak qasam. 3 huruf ini wawun, baun dan tak di sini fil halifi dalam halif, dalam sumpah. Makanya disebut wawu qasam, ba qasam, tak qasam. Karena kata huruf ini digunakan untuk sumpah demi. 12 mud. Mud artinya mud ya, sejak, sama dengan mundu. 12 mud. 13 mundu. Mundu, 13 mundu. Mundu dan mud artinya sama. 14 rubba. Rubba maknanya bisa taklil, bisa takfir. Bisa penyedikitan, bisa memperbanyak. Ya. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'al atas. Berapa banyak shaimin orang puasa? Huruf jar. Setelah huruf rubba berarti harus majrur. Hah? Hah? Rubama, oh beda. Rubama ya wadul ladzina kafar. Rubama atau rubama? Rubama. Wallahu alam. Haris. Kesini Haris. Terus wawu ruba, waruba gitu. Wawu ruba itu maksudnya waruba gitu. Waruba. Bukan. Ada ruba, ada waruba. Ya wawunya ruba. Jadi sebelum ruba ada wawu. Ternyata misalkan ada contohnya di sini qaulu syair. Berapa sih? 15 ya berarti ini tadi ya. Iya. Mana tadi? Baik. Wauruba itu seperti contohnya syair. Walailin kamaujil bahri. Maksudnya waruba lailin, dan berapa banyak malam
seperti gulungan ombak. Jadi makanya di sini ditambahi warubbal munhadif, dan wawunya ruba yang munhadif terhapus. Apanya yang terhapus? Rubanya terhapus. Jadi ada wawu, terus isim setelahnya kok jer, maka itu disebut wawu ruba, karena ada takdirnya waruba gitu. Tapi nanti ini pendapat yang lemah. Qaul dhaif. Ya. Maksudnya munhadif ini Terhapus. terhapusnya ini Jadi kan gini. Tadi seperti ucapan seorang, walailin kamaujil bahri. Walailin kamaujil bahri. Baik, walailin, lailin. Kenapa kok jer? karena wawu rubah. Karena wawu rubah. Kenapa kok disebut wawu rubah? Karena setelah wawu itu ada takdir rubah yang dihapus. Makanya rubah munhadif, rubah yang dihapus. Sebenarnya warubah lailin. Ini makna rubah kan tadi Berapa banyak? Iya, dan malam-malam yang banyak. Ya. Dan berapa banyak malam yang seperti gulungan ombak. Iya, dan ini tadi saya katakan pendapat wawu ini juga wawu rubah ini menkhofatkan atau menjerkan isim, itu adalah pendapat yang lemah. Ini pendapatnya orang-orang Kufah. Tapi pendapat yang kuat, pendapatnya orang-orang Basrah mengatakan yang menjerkan itu bukan wawunya sebenarnya. Ya memang rubahnya. Tapi rubahnya terhapuskan. Takdiruhu, ya ditakdirkan ada rubahnya di sini. Makanya tadi kalau kita katakan walailin, maksudnya warubah lailin. Maka kita kan lailin majrurun birubah munhadif. Jadi lailin ini dijerkan dengan rubah yang terhapus. Tapi nazim di sini mengikuti pendapat orang-orang Kufah, ahli nahu Kufah. Dan itu pendapat yang lemah. Baik. Jadi ada berapa itu? Sudah? 15. Ya, sudah mafhum ya ini insyaallah ya. Min ya jelas. Ila, ba, kaf, fi, lam, an, ala. Sudah paham semua. Contohnya kemudian langsung contoh. Ka seperti sirtu saya berjalan min misro. Min misro. Iya misro dan waru mensorif. Nah. Sampai tertumbuk-tumbuk. Misro, kenapa kok fathah? Ya karena dia jarna dengan fathah. Kok bisa jarna? Karena dia warumun sorif. Ya. Min misro, maka misro kita katakan dia adalah isim yang majrur karena huruf min, dan tanda jarnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim warumun sorif. Ilal Iraqi, al-Iraqi sampai ke Irak. Ilal Iraqi, al-Iraqi dia adalah isim yang jar majrur, ya. Dia isim yang majrur dijarkan karena huruf ila. Iya. Ila itu lil ghayah, jadi tujuan. Iya. Ya, ke boleh sampai boleh, pokoknya tujuan. Kemudian wajitu lil mahbubi, wajitu dan saya datang lil mahbubi untuk orang yang tercinta. Bistiyaqi dengan rasa kerinduan. Dengan kerinduannya tadi. Bistiyaqi dengan kerinduan. Istiaq itu kerinduan. Iya, jawabin. Istaqo. Ana mustaqu ilaik. Saya rindu padamu. Bistiyaqi dengan kerinduan. Baik. Maka di sini, bukan masdar dengan kerinduan. Baik. Maka di sini kata al-mahbub, ya. Kata mahbub
Kata mahbub dia majrur karena huruf lam, li. Lil mahbubi. Nggih, monggo. Atas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka kata mahbub majrur karena huruf lam, lil mahbubi. Kemudian istiyaki, istiyak dia majrur karena huruf ba. Iya, ta'ala. Misra kota, Mesir. Baik. Selanjutnya, yang terakhir pembahasan terakhir yaitu al-idhafah. Kegunaan. Kayaknya sudah paham kan? Mana yang nggak paham? Iya, insya Allah sudah paham lah. Min dari ila ke baun dengan kaf. Oh gitu. Kau insya Allah sudah paham lah insya Allah. Kalau nggak salah pernah kita bahas ketika bahas awal ya. Di Ajrumiyah kayaknya pernah kita bahas itu. Orang. Baik. Nggak, dilewati aja. Insya Allah yang penting paham secara umum ini. Baik. Kemudian yang terakhir idhofah. Atau belum terakhir ya. Tadi kita katakan bahwasanya penyebab khafat yang kedua adalah al-mudhof. Jadi kalau ada mudhof, maka isim setelah mudhof dia harus dijerkan. Karena dia mudhof ilaih. Maka beliau mengatakan babul idhofah. Kita baca sampai bait yang ke-5. Itu bukan minad dhufi ya, tapi minal mudhofi. Minal mudhofi. Yang pertama itu loh, minad dhufi kan itu. Harusnya minal mudhofi. Baik. Baik, kita baca. Minal mudhofi asqitit tanwina. Minal mudhofi asqitit tanwina. Aununahu ka ahlukum ahluna. Wakhfid bihil ismal ladzi lahu tala. Kaqatila gulami zaidin kutila. Wahwa ala takdiri fi aulami. Au min kamakril laili au gulami. Au abdi zaidin au ina zujaji. Au thawbi khuzzin au kababi saji. Wa qad madat ahkamu kulli tabi'i. Mabsutatan fil arba'it tawabi'i. Baik. Beliau mengatakan minal mudhofi, dari mudhof. Askiti, buanglah at-tanwin tanwin. Haris, ke sini. Bubuk lo ya, kalau ngomongnya lo. Ini bang. Iya. Minal mudhofi askiti tanwina. Dari mudhof, buanglah tanwin. Jadi mudhof nggak boleh ada tanwin. Au nunahu, atau nunnya. Kalau mudhof itu, ya apa maksudnya nunnya? Nunnya mudhof. Kalau mudhof itu musanna atau jamak mudzakkar salim, maka ketika dia jadi mudhof, dia harus tidak boleh ada nun terakhirnya. Orang-orang muslim Indonesia, laki-laki. Bagaimana bahasa Arabnya? Muslimu Indonesia. Aslinya muslimuna Indonesia.
Tapi karena muslimuna jadi mudhof, maka buanglah nunnya. Jadi muslimu Indonesia. Orang-orang muslim Indonesia. Jamak mudzakkar salim atau musanna atau dua. Musanna kan ada nunnya belakangnya kan. Muslimani. Jadi muslimah Indonesia. Karena mudhof. Iya. Ada alifnya tapi muslimah gitu. Nunnya aja yang dibuang. Maka ini dimaksudkan yang dimaksud aununahu asqitin nunahu. Buang nunnya. Contohnya apa? Contohnya ucapan kita ka ahlukum. Ahlukum. Seperti kata ahlukum. Ahlu apa ahlu? Keluarga. Ahlukum, keluarga kalian. Maka ahlu adalah mudhof. Maka nggak boleh meskipun dia nakiroh, nggak boleh dikasih tanwin. Nggak boleh dibaca ahlunkum. Ahlunkum nggak boleh. Kenapa? Minal mudhof fi asqitit tanwi. Nah, dari mudhof hapuslah tanwin. Maka jadi ahlukum, bukan ahlunkum. Iya. Ahlu mudhof kum ilah mudhof. Iya. Susunannya idhofah. Kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof ilaih. Susunannya namanya idhofah. Iya, tapi dalam kondisi jer. Dia kenapa nggak jer? Dia kenapa nggak kelihatan jer? Iya, karena mabni. Makanya, iya idhof, iya mudhof. Dia mudhof ilaih. Kum mudhof ilaih pada posisi jer. Fi mahalli jarrin. Iya, posisi jer. Posisinya jer. Semua yang mabni ketika di i'rab dalam posisi disebut gitu. Iya. Kan bapakmu, ada kamu, ada bapak. Jadi bapak kamu kan gitu. Terus contohnya yang menghilangkan nun adalah ahluna. Aslinya adalah ahlun. Ahlun dijamak mudzakkar salim jadi ahluna. Ini ada kata dua kata ahluna sama nahnu. Jadi keluarga na kami. Maka nggak dibaca ahlunana. Yang pertama nunnya pendek. Nunnya pendek. Yang kedua nunnya panjang. Nah, nunnya yang pendek dibuang, nun panjang nahnu. Jadi na di sini adalah nahnu, dhamir. Bukan nun pada jamak mudzakkar salimnya. Jadi bukan dibaca ahlunana, tapi ahluna. Kenapa? Minal mudhofi askiti tanwina wa nunahu. Ini menghapus nunnya. Nun dalam jamak mudzakkar salim. Baik. Fakhfid maka khofatkan atau maka jerkan. Bihi dengan mudhof. Al isma isim. Alladhi yang lahu untuk mudhof tala datang setelahnya. Maksudnya jerkan isim yang datang setelah mudhof. Jadi isim setelah mudhof harus dijerkan. Contohnya apa? Kakotila, seperti ucapan qatila gulami Zaidin. Kutila. Qatila, dua pembunuh. Qatila, dua pembunuh. Gulami, budak. Zaidin, Zaid. Kutila, sudah terbunuh. Terbunuh, kutila. Terbunuh. Terbunuh. Iya, kutilah dibunuh ya, kutilah dibunuh apa? Majhul. Kutilah dua-duanya sudah dibunuh gitu. Maka di sini beliau membuat contoh. Kakotila, kotila tadi aslinya adalah kotilani. Kotilani, dua orang pembunuh.
Maka ketika dia jadi mudhof, dihapuskan nunnya. Jadi qatila gulami. Ya. Maka kata setelah mudhof, yaitu qatila, ya, kata setelah qatila harus jar. Kenapa? Karena dia datang setelah mudhof. Maka kata gulami harus dijarkan. Karena dia datang setelah qatila yang sebagai mudhof. Dan kata Zaidin juga dijarkan. Kenapa? Karena dia datang setelah mudhof. Ya mudhof ilaih. Qatila mudhof, gulami mudhof ilah qatila. Zaidin mudhof ilah gulam. Iya, ini mudhof ilaih sekaligus mudhof, ini mudhof ilaih kepada mudhof yang dia mudhof ilaih. Gulam ini mudhofnya Zaidin. Jadi gini, gulam ini mudhof, qatila ini mudhof, gulami mudhof ila qatila. Zaid gulam mudhof, Zaidin mudhof ila gulam. Jadi gitu loh, jadi berurutan. Ya. Aku adalah khabar. Qatila gulami Zaidin. Kutila, dua-duanya dibunuh. Berarti kutila dimakan apa? Dibunuh, dua-duanya dibunuh. Keduanya dibunuh. Terus ketiga. Wahwa. Dan isim yang datang setelah mudhof tadi, yaitu mudhof ilaih. Wahwa dan mudhof ilaih. Ala takdiri, di atas takdir. Ibu harus dari mbok ini. Ya. Ndi mang? Wahwa jadi mudhof ilaih atau yang isim yang datang setelah mudhof tadi, ala takdiri, di atas takdir fi. Apa maksudnya? Antara mudhof dan mudhof ilaih itu tengah-tengahnya ada takdir yang dihapuskan. Pernah dibahas kalau nggak salah. Iya, ada fili dan min, ada 3. Yang pertama takdir apa? Fi. Takdir fi. Au atau takdir lam, li. Au atau takdir min, 3, min. Baik. Contohnya ada takdir fi. Seperti ucapan kita. Ka seperti makril laili, makar di malam hari. Makar di malam hari. Takdirnya adalah makrun fil laili. Gitu. Makrun fil laili. Makar di malam hari. Bisa dimudhofkan. Makrul laili, makril laili. Yang kedua, takdir lam. Yang artinya untuk. Atau milik ya, kepemilikan. Kepemilikan lam. Contohnya, ucapan kita, gulami au abdi zaidin. Gulami zaidin atau abdi zaidin. Ya. Budak Zaid. Kedua-duanya artinya budak Zaid. Ya. Abdi zaidin, budak Zaid. Takdirnya adalah gulamun li Zaidin atau abdun li Zaidin. Budak milik Zaid. Yang terakhir, takdir min. Contohnya ucapan kita, ina zujajin. Maksudnya di sini ina itu inaun, inai. Wadah, ina. Nah, ada hamzahnya tapi dihapus sih. Inai gitu ya. Inai zujajin. Ya karena ikut tadi ka kaulika ka makril laili wa ka gulami wa ka abdi wa ka inai gitu. Dari awal tadi loh ada ka. Jadi inai zujajin. Zujat beling kaca. Wadah dari kaca. Nah, takdirnya inaun min zujajin. Wadah dari kaca. Atau saubi khuzzin.
thawbi baju, khuzin sutra. Takdirnya adalah thawbun min khuzin, baju dari sutra. Atau ka seperti ucapanmu, babi sajin, pintu kayu. Babi sajin, pintu kayu. Takdirnya adalah babun min sajin, pintu dari kayu. Baik. Alasan khofat atau jar yang ketiga adalah tawabi itba tadi. Maka beliau mengatakan waqat dan sungguh madot telah berlalu. Ahkamu hukum-hukum kulli setiap tabi'in tabi'. Mabsutotan halnya secara panjang lebar. Mabsutotan secara panjang lebar. Haris mabsutotan secara panjang lebar. Fil arb. Loh, bisa sing dah. Ya sama kan? Ya kau pemene gak mampu kan? Misal gak mampu. Kalau mie gak berkuah. Mau bumbu ya gak. Baik. Mabsutotan secara panjang lebar fil arba'it tawabi di 4 tawabi. Maksudnya beliau untuk tawabi ini sudah ada pembahasannya secara panjang lebar ketika membahas marfu'atul asma. Tawabi ada na'at, ada apa lagi? Badal, ada taukid, ada apa lagi? Na'at dan atof. Jadi maksud beliau untuk tawabi ini sudah ada pembahasannya di sebelumnya. Jadi nggak usah dibahas lagi karena hukumnya pembahasannya sama intinya. Baik. Akhiran, yang terakhir. Baik. Lah pokok jek ngadeg kae sih. Baik. Kita baca satu bait penghabisan ini. Faya ilahil tuf bina fanattabi' sublar rasyadi wal huda fanartafi'. Beliau mengatakan faya ilahi, maka wahai Tuhanku, ultuf, lembutlah, bina pada kami, fanat tabi', sehingga kami bisa mengikuti, sublar rasyad, jalan petunjuk, wal huda dan hidayah. Fanar tafi, kemudian kami meninggi. Iya. Apa nih? Ya. Tamiznya dihapuskan. Fanar tafi. Ya. Ar-rasyadiyah, petunjuk. Baik. Selanjutnya. Wa fi jumada sadisas sab'ina ba'da intiha tis'in minas sinina
Beliau mengatakan, Haris wafi Jumada Sadis, dan pada bulan Jumat. Jumat yang mana? Jumadal kan ada dua, ada Jumadal Ura, ada Jumadal Akhir. Ya. Beliau mengatakan Jumada Sadis, Jumada yang bulan ke-6. Dihitung. Jumadal Akhir, tahu Jumadal Awal? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab dan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Rajab dan Sya'ban. Berarti Jumada Sadis maksudnya adalah Jumadal Akhirah. Maka penulisan kitab ini selesai pada Jumadal Akhirah. Apa? As-Sab'ina. Ya. Pada tahun 70. Si, tolong. Ba'dan tiha, setelah selesainya tis'in 9 minas sinina dari tahun-tahun. Maksudnya adalah 970. Maksudnya? Iya, nggak kontemporer banget gitu ya. Karena beliau wafatnya tahun sekitar 908 berapa gitu. Hijriah. Ya mungkin sekitar 500 tahun yang lalu. Hijriah orang kita masih. 500 tahun yang lalu. Portugis. Baik. Terus selanjutnya. Qad tamma nadmu hadhil muqaddimah fi rubi'i alfin kafiyan man ahkamah. Beliau mengatakan qad sungguh tamma sempurna nazam hadhil muqaddimah ini, maksudnya muqaddimah Ajrumiyah. Judulnya Ajrumiyah itu Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah gitu. Ya, karena Imriti ini nazamnya Ajrumiyah. Muqaddimah cuma Muqaddimah Ajrumiyah. Bukan hadhil muqaddimah. Muqaddimah ini gitu. Muqaddimah ini apa maksudnya muqaddimah ini? Muqaddimah ya judulnya kitabnya Ajrumiyah itu Muqaddimah Ajrumiyah gitu. Fi rubi'i alfin, dalam 1/4.000. Iya, 1/4.000. Berarti piro? Berarti 250 bait ini. Gak percaya itu kan? 250 bait. Bait syair. Gak percaya itu kan dewean. Tuh omong ya itu kan ya, meneh. Bait fi rubi'i alfin, dalam 1/4.000, makanya 250. Kafian, yang cukup atau mencukupi, man ahkamah, bagi orang ahkamah yang menguasainya. Baik. Nadmul fakiri syarafil imriti Dzil ajzi wat taksiri wat tafriti. Ini adalah nazam al-fakir. Takdirnya adalah li, nazmun lil fakiri gitu. Ini adalah nazam milik al-fakir Asyaraf maksudnya Syarafuddin, julukan beliau Asyaraf, al-Imriti, namanya, nisbahnya. Asyaraf julukan. Syarafuddin, bukan Syarifuddin, Syarafuddin. Ya, maksudnya Asyaraf ya Syarafuddin.
Bukan namanya, lakopnya itu. Julukan. Nama orangnya Yahya. Yahya itu kalau di Arab biasanya lakopnya Syarafuddin. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Lakopnya apa? Syarafuddin Yahya bin Zakaria. Baik, Al-Imriti, namanya Imriti. Ini sebahnya. Dil ajzi, yang memiliki kekurangan. Wat taksiri, dan kelalaian. Wat tafriti, dan kealpaan. Ini maknanya kabeh podo, ajiz, taksir, tafrit podo ayat ini. Cuma aku mang rada mikir delek kosakata yang berbeda. Kealpaan, alpa. Alpa itu ini, coba sampean buka kamus bahasa Indonesia aja lah. Apa? Alfa itu lawan kata omega. Oh, omega itu pintar. Ya, omega itu Mengetahui. omega itu awal, alfa itu akhir. Oh gitu. Tapi biasanya orang pakai alfa itu kayak orang yang nggak paham. Coba nanti cari di kamus bahasa Indonesia ya. Alfa. Oh enggak, Alfa. alfa itu depan. Yesus itu alfa dan omega. Awal dan akhir. Oh gitu. Dalili. Wes pokoknya intinya ajiz, taksir sama tafrid maknanya sama gitu aja. Tapi kalau saya terjemahkan yang memiliki kelalaian dan kelalaian dan kelalaian kan, dan kelemahan dan kelemahan kan gak enak. Jadi saya coba cari kosakata yang beda. Baik, walhamdulillahi madad dawami ala jazilil fadli wal in'ami. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, madad dawami, sepanjang keabadian. Saya coba cari kosakata sing apik iki soalnya. Ala jazilil fadli, sepanjang keabadian. Ala jazilil fadli, atas limpahan karunia, atas limpahan karunia, wal in'ami, dan kenikmatan. Taib. Wa afdhalus salati wat taslimi ala nabiyil mustafal karimi Muhammadin wa sahbihi wal ali ahli tuqa wal ilmi wal kamali. Afdhalus salati wa taslim, seutama-utamanya salat, selawat dan salam ala nabi, atas nabi al-mustafa, mustafa al-karim, yang mulia, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan para sahabat beliau, wal ali, dan keluarganya, ahli tuqa, yang memiliki ketakwaan, wal ilmi, dan ilmu, wal kamali, dan kesempurnaan. Wa bihadza tammat dirasah hadzal nadhm, fa nasallallahu ta'ala an yuwaffiqana wa an yubarik lana fi ilmina wa fima ta'allamna, wa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik. Terpilih. Taslimi, selamat. Salam. Selamat. Ya. Yeah. Nah. Baik. Saya akan bacakan syahadah sama ijazahnya. Ini ada kesalahan, nanti sampean kena no dewi ya. Tanggalnya salah ini. Kan 26 Ramadan kan sekarang. Iya. Saya tulis 27. Tapi yang sininya di 17 Ramadan malah. Sampean ganti dewi ya. Baik. Syahadatul khitami wal ijazah. Sertifikat khatam dan ijazah. Nasyhadu, kami mempersaksikan bi anna talibal fadil, bahwasanya murid yang mulia, fulan bin fulan ya, fulan, yaitu antum ya, qad hadara, telah hadir darsan nadhm Duratul Bahiyah, dalam pelajaran nadhm Durra al-Bahiyah. Jadi nadhm Imrit ini namanya Durra al-Bahiyah namanya. Asyahir, yang masyhur, binadhmil Imriti, dengan nama nadhm Imriti,
lil Allamatil Fahamah Syarfuddin Yahya bin Musa Al-Imriti, milik atau karangan al-alim yang faham Syarfuddin Yahya bin Musa Al-Imriti yang wafat tahun 1988 Hijriah. Waqat dan sungguh atamma telah menyempurnakan hudurahu kehadirannya ila khitamil kitab hingga penutup kitab sampai khatamnya kitab fi pada ini salah artinya 26 ya 26 Ramadan 1442 Hijriah atau 8 Mei 2021 Masehi di Masjidil Buruj Al-Waqi fi Jombok Kisamben Jombang Jawa Syarqiyah. Wa arwihi dan saya riwayatkan nazam ini ijazatan secara ijazah ani Syekh Muammar dari Syekh Muammar Qasim Ibrahim Al-Bahar ani Said Muhammad bin Sulaiman Idrisi ibnu Muhammad bin Sulaiman Al-Ausab Al-Ahdal. Beliau dari Sayyid Muhammad bin Sulaiman ini tadi. Beliau an walidi dari gurunya dari bapaknya Sulaiman Idrisi, an ammihi dari pamannya juga Ahmad Idrisi. Kilahuma keduanya, bapaknya dan pamannya meriwayatkan an walidihima dari bapak dari keduanya. Yaitu Said Muhammad bin Sulaiman Al-Ausab Al-Ahdal meriwayatkan anil wajih dari wajih Abdurrahim ini ya. Salah ini. Nanti nakno dhewe ya. Abdurrahim Ibnu Sulaiman Al-Ahdal an walidi dari bapaknya Sulaiman Al-Ahdal an Ahmad dari gurunya Ahmad bin Muhammad Syarif Makbul Al-Ahdal. Semuanya Yaman ini ya, karena sanad Yaman. An Yahya bin Umar Makbul Al-Ahdal dari an Abdullah bin Salim Al-Basri dari an Syamsuddin Muhammad bin Ali Al-Maktabi Asy-Syafi'i an dari Ahmad bin Muhammad Al-Biqai Asy-Syafi'i dari Ahmad bin Muhammad Al-Biqai Asy-Syafi'i anin nazim dari penulis nazam ini yaitu Yahya bin Musa bin Ramadan Al-Imriti Asy-Syafi'i rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain. Fa ajaztul akh at-talib maka saya ijazahkan pada saudara murid al-madhkur yang sudah disebutkan bihi dengan nazam ini wa usihi bitaqullah dan saya wasiatkan padanya dengan takwa kepada Allah fi sirri wal alan pada saat sepi dan juga terang-terangan wa an la dan sani dan hendaknya jangan melupakan saya fi da'watihil khair dalam doa-doanya yang baik. Hurrirat di tahrir 26 Ramadan 1442 Hijriah di Madinati Jombang di kota Jombang. Khadimul Majlis Al-Fakir ila Rabbil Jalil Abu Harith dan Santosa bin Sriyono Al-Jawi Syafi'i. Ini tinggal di tanda tangan dan di stempel. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi